Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1791 sampai bab 1795 bisa dikatakan kumpulan orang-orang kuat. Masing-masing kekuatan lebih besar dari yang lain, dan masing-masing lebih tua dari yang lain. Kebanyakan dari mereka belum pernah terdengar oleh dunia. Tapi semuanya menakutkan sampai mati, terutama setengah dari peringkat besar musim panas ada di sini. Pikirkan betapa menakutkannya Raja Zentian, tapi ada seseorang yang peringkatnya lebih tinggi darinya di sini. Betapa buruknya mereka. Setengah jam kemudian, semua murid akhirnya tiba. Pertemuan perekrutan murid besar akan segera dimulai. Satu-satunya yang ingin diterima sebagai murid adalah Junjun. Ini jelas merupakan konspirasi para samurai Pulau Timur. Konspirasi spesifiknya belum terungkap, bakat Junjun terlalu tinggi. Dikenal sebagai jenius abadi, bahkan para master di daftar Tianban ingin mengambilnya kembali dan melatihnya untuk menjadi landasan kekuatan mereka di masa depan. Jadi Junjun disebutkan dalam surat undangan, dan setengah dari orang dalam daftar datang satu demi satu. Saya ingin membawa bayi kecil ini pergi untuk menjadi murid. Bagaimana kondisi Anda? Tuan Xuan Lei dari istana Xuan Lei berkata dengan dingin. Suara ini terdengar seperti gemuruh guntur. Itu membuat telinga semua orang berdengung. Halo, Tuan Xuan Lei, syarat untuk menerima anak kecil ini sebagai murid saya sangat sederhana. Itu tergantung pada apa yang Anda berikan sebagai imbalannya. Semua orang yang hadir adalah sama. Siapapun yang memberikan nilai terbesar sebagai imbalan akan mendapatkan anak ini. Kami jamin setelah menerima anak ini sebagai muridnya, dia dapat meninggalkan pulau ini dengan selamat. Setelah mendengar penjelasan dari kelompok kekuatan ini, semua orang perlahan-lahan mengerti. Banyak orang merasa lega, beberapa yang sedikit lebih lemah takut setelah menerima Junjun sebagai muridnya. Mereka akan langsung dirampok oleh yang lebih kuat. Namun, setelah menerima janji dari pasukan Pulau Timur, mereka merasa lega. Setelah menerima Junjun sebagai muridnya, mereka dapat pergi dengan selamat. Karena sejauh ini belum ada yang memahami kekuatan yang menangkap Junjun. Tetapi pihak lain memiliki semua informasinya. Oleh karena itu, semua orang yakin bahwa penganut Tao Wulong yang paling kuat sekalipun tidak akan dengan mudah menantang kekuatan misterius ini. Oleh karena itu, sangatlah aman untuk menerima Junjun sebagai muridnya. Dengan cara ini, pertemuan perekrutan murid adalah yang paling adil. Setelah mereka merumuskan aturannya, semua orang mulai berpikir tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk menerima Junjun sebagai murid mereka. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang super penting, dan pasti tidak akan ada kekurangan harta di tangan mereka. Tergantung siapa yang lebih bernilai. Pertemuan perekrutan murid akan segera dimulai di sini. Di sana, Ye Junlin dan yang lainnya belum menemukan pulau itu. Terutama Raja Sitian dan yang lainnya mencarinya seperti orang gila. Ye Junlin merasa cemas seperti semut di panci panas. Selama periode ini, banyak orang yang mendekatinya. Misalnya, Li Ziran meminta mereka menyerahkan anak itu dan berhenti membuat masalah. Yan Longwei juga mendatanginya dan menanyakan situasinya. Semakin banyak orang bertanya di saat seperti ini, Ye Junlin semakin menyebalkan. Jika masih ada orang yang provokatif seperti Xuan Lang, Ye Junlin mungkin akan membunuh seseorang. Namun, permintaan dukungan Tianlong telah dilakukan. Para master dari Tian's Mansion dan klan Baolong sudah dalam perjalanan. Mereka masih menatap Ye Junlin. Begitu ada masalah, mereka akan mengambil tindakan terlebih dahulu untuk menghentikan Ye Junlin. Mendesak, keringat dingin muncul di dahi Ye Junlin. Sangat mengkhawatirkan mengetahui sedikit petunjuk tetapi tidak menemukannya. Di saat yang sama, dia juga sangat menyalahkan dirinya sendiri. Anda seharusnya tidak berhati lembut sejak awal, dan Anda tidak seharusnya membiarkan Ye Junlin pergi ke Tian's Mansion. Jika tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi. Ini juga kesalahan orang-orang di Tian's Mansion. Ye Junlin meraung marah. Jika Junjun melakukan kesalahan, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam hidup ini.
Junjun jelas tersesat, namun banyak orang yang salah menuduhnya menyembunyikannya. Tapi sudah waktunya, dan Ye Junlin tidak peduli dengan semua ini. Ye Junlin tidak bisa menahannya lagi karena dia sangat marah hingga dia membuka mulutnya dan darah muncrat. Periksa, temukan, Raja. Pulau itu akhirnya ditemukan. Pada saat putus asa, berita dari Raja Sitian datang. Lokasinya ada di sebuah pulau di suatu tempat di Laut Cina Timur. Detailnya semua ada di sana. Raja Sitian menandai lokasinya. Ayo pergi, segera atur transportasi tercepat untukku. Ye Junlin tidak sabar untuk segera terbang. Hanya saja kekuatanku belum mencapai level itu. Segera, Raja Sitian mengatur pesawat tempur supersonik untuk membawa Ye Junlin ke pulau kecil di Laut Cina Timur. Begitu Ye Junlin bergerak, keempat Tianlong segera menjadi waspada. Cepat dan cari tahu di mana Ye Junlin berada, ayo ikuti dia. Juga, biarkan dukungan dari Tian's Mansion dan klan Baolong diarahkan untuk mengikuti kita. Tian's Mansion juga segera menyusul. Bagaimanapun, keberadaan Ye Junlin bukanlah rahasia. Jika mereka dengan paksa menggunakan perintah atau cara, akan mudah bagi mereka untuk mengetahui semua ini. Ye Junlin di depan, dan mereka di belakang. Ye Junlin di pesawat hanya memiliki satu keyakinan, untuk mencapai pulau itu dengan cepat dan menyelamatkan Junjun. Di pulau kecil, pertemuan perekrutan murid dimulai. Semua pihak menampilkan hal-hal berharga satu persatu. Harta karunku adalah keterampilan tempur terbaik, keterampilan tempur Changming. Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua tersentak. Sudahkah Anda menggunakan semua keterampilan tempur ini? Sangat buruk, harta karunku adalah tombak dewa. Melihat tombak dewa yang bersinar itu, semua orang menarik napas lagi. Celestial Spear terbuat dari besi meteorit dan dikatakan mampu menembus segalanya. Siapapun pemiliknya pasti memiliki kekuatan yang lebih besar. Hal-hal yang saya ambil adalah harta yang tak ternilai harganya. Kemudian kekuatan besar mulai memamerkan harta mereka. Setiap bagian sangat berharga, dan suara terengah-engah tidak ada habisnya. Namun para pejuang Pulau Timur tampak tenang. Jelas hal-hal tersebut bukanlah yang mereka inginkan. Belum ada satupun orang yang berkuasa yang mengambil tindakan. Lusinan kekuatan di negara dan wilayah sekitar Daxia juga menunjukkan kartunya satu persatu. Pertemuan perekrutan murid secara bertahap mencapai klimaksnya. Nilai harta mereka juga lebih besar dari satu sama lain. Ketika diambil, itu semua adalah harta yang mengejutkan semua orang. Namun, para pemimpin prajurit Pulau Timur masih menggelengkan kepala. Bagaimanapun, hal-hal ini masih jauh dari harapan mereka. Aku datang. Pada saat ini, penguasa kota Fenglei, pedang Fenglei tertinggi, berdiri. Harta karunku adalah pedang embun beku langit itu terbuat dari perpaduan es hitam yang berumur ribuan tahun. Ini sama bagusnya dengan pedang angin dan guntur milikku. Pedang angin dan guntur tertinggi mengeluarkan sebuah pedang. Tiba-tiba, suhu di seluruh area turun, dan semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Melihat pedang ini keluar, mata para prajurit Pulau Timur perlahan berbinar. Inilah yang menarik minat mereka, harta karunku adalah obat ajaib itu dapat mengubah orang biasa menjadi orang kuat di surga ketujuh. Setelah Dewa Pedang Xuanming, penguasa istana Xuanming, muncul, semua orang tercekik. Bukankah obat ajaib ini terlalu menakutkan? Mata para prajurit Pulau Timur kembali bersinar terang. Mereka lebih tertarik pada hal ini. Khasiat obat ajaib ini sungguh luar biasa. Khasiat obatnya bisa dibilang luar biasa, tapi kemudian, semua orang fokus pada satu orang. 5 naga Tao ke-11 dalam daftar musim panas hebat. Dia berbeda dari seorang pejuang karena dia mempraktikkan teknik Tao. Tetapi bahkan pejuang terkuat pun harus menundukkan kepala. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mencapai tempat ke-11 di peringkat surgawi. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa di lapangan yang belum mengambil harta karun itu. Pendeta Tao Wulong memasang ekspresi dingin di wajahnya. Magang di sebelahnya segera mengeluarkan sebuah kotak kayu.
Harta karun tuanku adalah salah satu senjata ajaib penahan gunung di Gunung Wulong, segel guntur ilahi. Kata murid magang muda itu, senjata ajaib Tao semacam ini seperti senjata prajurit, menambah efektivitas tempur. Sebenarnya senjata sakti itu mudah dimengerti. Hal ini terjadi dalam kehidupan manusia biasa. Misalnya, para lansia suka pergi ke kelenteng dan kelenteng Tao untuk meminta sesuatu, berdoa memohon berkah dan kekayaan, dan lain sebagainya untuk menambah rejeki. Ini sebenarnya sama dengan senjata ajaib, hanya saja segel guntur ilahi dari Tao Wulong ada di sini untuk membunuh orang. Magang muda itu melirik ke arah penonton dan berkata, segel guntur ilahi berisi sentuhan guntur langit, yang dapat memicu kekuatan guntur langit, kekuatannya sangat besar, prajurit surgawi tingkat 7 tidak bisa menahannya. Keluar, semua orang di sini menjadi gila. Segel guntur ilahi ini jauh lebih kuat daripada dewa guntur kecil yang dibunuh Ye Junlin di kerajaan Elang Perang. Guntur dan kilat dewa petir kecil dibangunkan dan dikendalikan oleh manusia. Tapi yang terkandung dalam segel guntur ilahi adalah guntur surgawi. Kekuatannya tidak berada pada level yang sama sekali. Semua orang ketakutan saat melihat segel guntur ilahi. Bukankah itu berarti segel guntur ilahi dapat melenyapkan sebagian besar orang yang hadir? Jika berada di tangan orang kuat, seperti Wulong Tao, itu bisa membunuh semua orang yang hadir. Jika Anda adalah orang kuat tingkat 7 biasa, jika Anda memiliki artefak ini, Anda dapat menantang orang kuat di Tianbang. Bahkan Tao Wulong sendiri, siapa yang tidak ingin memiliki artefak seperti itu? Mata semua orang yang hadir bersinar, betapa hebatnya jika Divine Thunder Seal menjadi milikku. Ketika para pejuang Pulau Timur melihat kemunculan segel guntur ilahi, hampir semua mata bersinar. Inilah yang sebenarnya mereka inginkan. Begitu segel guntur ilahi keluar, semua orang akan memahami hasilnya. Junjun pasti milik Tao Wulong, tidak ada cara untuk mengambil yang lain. Salah satu prajurit Dongdao melangkah maju dan mengambil segel guntur ilahi dari murid Tao Wulong. Karena mereka harus memverifikasi keaslian di latar belakang. Semua harta milik semua orang tadi dibawa ke belakang panggung untuk memverifikasi keasliannya. Di sisi lain, mereka memutuskan melalui perbandingan siapa yang dapat menerima Junjun sebagai murid mereka. Mereka tidak peduli sama sekali apakah harta mereka akan diambil secara diam-diam oleh sekelompok orang ini. Aku bahkan tidak memikirkannya, lagi pula, kekuatan sekuat itu tidak akan melakukan hal licik seperti itu, bukan? Namun pemikiran mereka semua salah. Rencana konspirasi awal kelompok prajurit Pulau Timur ini adalah memindahkan semua harta karun. Harta karun yang diserahkan oleh tuan sebelumnya telah dipindahkan satu persatu. Sekarang hanya tersisa satu segel guntur ilahi. Evakuasi semuanya. Silakan mundur. Setelah menerima segel guntur ilahi, para prajurit Pulau Timur dievakuasi satu demi satu. Kamu pergi terakhir dan kirim anak ini kemari. Perintah pemimpin itu. Tunggu. Lalu dia mengolesi darah di wajah Junjun. Akhirnya Junjun dibawa ke depan. Ketika para ahli melihat Junjun keluar, kepanikan semua orang menjadi berkurang. Bahkan Tao Wulong tidak terlalu memikirkannya. Semuanya, tunggu sebentar. Hasilnya akan segera keluar, dan harta kalian akan dikembalikan. Setelah menerima jawaban positif, semua orang menjadi semakin lega. Seperti yang diketahui semua orang, semua harta karun telah diambil saat ini. Tidak ada seorang pun di lapangan. Inilah konspirasi kelompok masyarakat Dongdao ini. Pertama, undang para ahli ini ke sini dan dapatkan harta karun semua orang. Kedua, diperkirakan lokasi dan rencananya akan diungkapkan kepada Ye Junlin sedikit demi sedikit agar Ye Junlin bisa datang ke sini. Ketiga, bahkan setelah mereka mengungsi, Ye Junlin akan segera tiba. Saat itu, Ye Junlin pasti akan bertarung dengan tuan-tuan ini. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kembali pemandangan di Baiyun Villa, untuk membunuh semua master ini satu persatu dan kemudian menyalahkan Ye Junlin. Kali ini mungkin tidak perlu menyalahkan, dan Ye Junlin yang marah mungkin akan membunuh orang-orang ini sendiri. Bahkan jika Ye Junlin kalah,
kedua belah pihak akan menderita kerugian. Kemudian mereka akan mengirim orang untuk memanen. Bagaimanapun, ini merupakan pukulan menyakitkan bagi dunia seni bela diri Daxia. Setelah 2 kali ini, saya khawatir sepertiga vitalitas dunia seni bela diri Daxia akan rusak. Ini akan menjadi situasi yang bagus untuk seni bela diri Dongdao. Lebih dari itu, kelompok orang ini juga mengundang kekuatan kuno dari negara tetangga di sekitar Daxia. Namun tidak ada kekuatan dari Pulau Timur yang datang. Tujuan mereka sederhana, sembari menyerang pencak silat Daxia, mereka juga akan menyerang pencak silat beberapa negara sekitarnya. Dengan cara ini, seni bela diri Dongdao dapat bangkit sepenuhnya. Ini adalah konspirasi konferensi perekrutan murid ini. Mereka menangkap Junjun dan mengumpulkan kekuatan kuno dan ahli seni bela diri dari Daxia dan sekitarnya. Dia ingin menggunakan tangan Ye Junlin untuk menghancurkan orang-orang ini sebanyak mungkin dan merusak dunia seni bela diri di Daxia dan negara-negara sekitarnya. Saya harus mengatakan, mereka merencanakannya dengan sangat cerdik. Banyak orang yang tertipu sekarang, misalnya, Tao Wulong dan yang lainnya sedang duduk dan menunggu. Selain itu, informasi yang ditemukan Raja Sitian sengaja dirilis sedikit demi sedikit. Tujuannya hanya agar master seperti Ye Junlin dan Wulong Tao bertemu satu sama lain. Hal ini menyebabkan pertempuran besar, lalu gunakan metode yang sama untuk membunuh semua orang. Jika Ye Junlin mati dalam pertempuran, rakyat mereka akan keluar untuk memanen segalanya. Jika Ye Junlin tidak mati, itu akan menjadi situasi terbaik. Mereka kemudian dapat membentuk Ye Junlin menjadi iblis besar. Biarkan Ye Junlin bertarung dengan Master Daxia, sehingga semakin menghancurkan dan melemahkan kekuatan seni bela diri Daxia. Beberapa menit berlalu, semua orang di kelompok Dongdao dibawa pergi. Hanya Wulong Tao dan yang lainnya yang tersisa, serta Junjun yang berlumuran darah. Saat ini, Ye Junlin yang berada di pesawat tempur menerima kabar dari Raja Sitian. Itu beberapa foto, dalam foto tersebut, Junjun berlumuran darah dan terlihat menyedihkan dan menyedihkan. Setelah Ye Junlin melihat foto itu, matanya membelalak karena marah dan dia menjadi gila. Pembuluh darah di lengannya menyembul, seolah-olah akan merobek kulitnya kapan saja. Dia memiliki ekspresi galak di wajahnya, dan matanya dipenuhi amarah. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya, dan semua orang merasakan niat membunuh yang mengerikan itu. Kulit kepala mereka mati rasa, dan udara dingin dari telapak kaki mereka mencapai langit, matanya berubah menjadi merah darah, seperti iblis. Semua orang yang bepergian bersamanya ketakutan. Dia takut Ye Junlin akan membunuh mereka semua saat dia marah. Ye Junlin sangat marah, kemarahan seorang ayah. Siapa yang tahan? Di pulau kecil, 10 menit berlalu. Tetapi semua orang yang mengadakan pertemuan perekrutan murid telah pergi, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Saat ini, Tao Wulong menyadari ada yang tidak beres. Pergi dan lihat, sepertinya mereka semua sudah pergi. Begitu Tao Wulong mengatakan sesuatu, semua orang melihat sesuatu yang aneh dan pergi ke belakang panggung untuk memeriksanya. Sekilas, semua orang menemukan masalahnya, semua orang lari. Harta semua orang tersapu, tidak ada satupun yang tersisa. Mencari di pulau itu, tidak ada satu jiwa pun yang ditemukan. Pihak lain sudah kabur, penganut Tao Wulong di aula lelang berkata. Tidak perlu mencarinya. Mereka sudah pergi, sangat jauh penganut. Tao Wulong baru saja merasakannya, dan persepsinya tentang segel guntur ilahi telah benar-benar hilang. Ini menunjukkan bahwa hal itu telah berjalan jauh. Namun, Tao Wulong tampak tenang, karena dia tidak akan rugi apa-apa. Meskipun segel guntur ilahi telah diambil, Junjun mendapatkannya. Bawa dia bersamamu dan ayo pergi, perintah Tao Wulong. Magang itu melangkah maju dan hendak membawa Junjun pergi. Tunggu sebentar, seseorang tiba-tiba berteriak. Bukankah ini agak tidak pantas? Tao Wulong, kelompok orang itu jelas-jelas pembohong, semua barang kita hilang. Iya. Semua harta kita hilang. Bukankah pantas bagimu untuk mengambilnya? Semua orang menatap mereka, guru dan murid Tao Wulong.
Kilatan dingin melintas di mata Wulong Tao. Apa hubungannya dengan Ping Tao? Iya, guru benar, jika Anda kehilangan barang-barang Anda, carilah. Apa yang Anda cari dari kami tidak yang mengambilnya. Ayo pergi. Iya, apa hubungannya dengan kita? Selain itu, kita mendapatkan anak ini sebagai ganti segel guntur ilahi. Kamu, semua orang terdiam karena sesaat. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Satu hal yang ingin saya katakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Wulong Tao dan yang lainnya. Tidak ada yang salah dengan mereka, namun situasi saat ini sangat memalukan. Semua orang kehilangan sesuatu, tapi Tao Wulong mendapat manfaat dan membiarkannya pergi. Mustahil, tidak, kamu tidak bisa membawa anak ini pergi. Semua orang menghentikannya. Siapa yang berani mengambil anakku? Sebuah suara terdengar seperti guntur, menginspirasi dan mencerahkan. Yang lebih lemah akan terkejut sampai muntah darah. Semua orang tercengang saat ini, termasuk 9 ahli teratas di peringkat surgawi. Ada kebingungan singkat pada saat ini, retak. Boom, bang, saat suara itu datang, sesosok tubuh jatuh dari langit dan langsung menginjak bagian atas aula lelang. Setelah mendarat, tanah semakin bergetar, gemuruh. Semua orang terguncang. Setelah mendarat, Ye Junlin segera menjemput Junjun. Dia mulai memeriksa Junjun. Setelah dia yakin Junjun baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Tapi dia menahan air matanya. Belakangan, orang-orang yang datang bersama Ye Junlin tiba. Awasi anak itu. Ye Junlin menyerahkan anak itu kepada mereka. Dia memandang Tao Wulong dan yang lainnya dengan sepasang mata yang menakutkan. Jika kamu berani menyentuh anakku, kalian semua akan mati. Ye Junlin sangat marah, bau yang sangat menyengat desis. Apakah kamu Raja Surga? Seseorang menilai identitas asli Ye Junlin melalui nafasnya. Tidak peduli siapa aku, kalian semua akan mati. Semua orang yang terlibat dalam masalah ini akan mati. Mata Ye Junlin memerah, dan niat membunuh mengalir seperti kekuatan yang luar biasa. Semua orang yang hadir tiba-tiba merasakan tekanan. Bahkan para ahli top lainnya di peringkat surgawi merasa terancam. Sebelumnya, mereka merasa Raja Zentian baru saja terdaftar di peringkat surgawi, dan jarak antara dia dan mereka masih cukup besar. Sekarang sepertinya dia tidak lemah. Raja Zentian, dengarkan penjelasan kami. Seseorang ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi Ye Junlin baru saja tiba dan tidak tahu apa yang terjadi. Belum lagi orang yang sebenarnya mengatur konspirasi itu sudah lama pergi. Menurutnya, orang-orang yang menangkap Junjun dan mengatur pelelangan termasuk di antara orang-orang tersebut. Lagi pula, tidak ada salahnya membunuh mereka semua. Bunuh. Ye Junlin segera meninjunya. Beberapa orang kuat lapis ketujuh di depannya segera mulai menghalanginya. Boom, hanya saja pukulan Ye Junlin terlalu menakutkan. Dengan satu pukulan, para dewa dan hantu gemetar, dan dunia menjadi pucat. Tampaknya membawa kekuatan Tuhan. Puff. Puff, semua master berlumuran darah di tempat dan semuanya terbang keluar. Yang lain belum bereaksi. Ye Junlin melangkah maju. Bang, 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 boom, boom, boom. Di ruang kecil, semua jenis keterampilan tempur keluar, berbenturan dengan pukulan Ye Junlin. Ye Junlin hancur seperti tank. Orang-orang terus terbang kemana-mana. Meskipun orang-orang yang datang ke pelelangan semuanya adalah ahli dari surga ketujuh atau dekat dengan surga ketujuh. Tapi di depan Ye Junlin, tidak ada cara untuk menghentikannya. Dia seperti iblis dari neraka 9 meter, dewa dan Buddha tidak dapat dihentikan. Segera, sebagian besar orang yang menghalanginya telah jatuh. Anda tahu, mereka semua adalah master, tidak ada cara untuk menghentikan Ye Junlin yang marah. Murid dewa jahat awan api, ternyata itu adalah warisan iblis besar itu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ternyata dia adalah keturunan dewa jahat tertinggi. Setelah mengamati pertarungan Ye Junlin, Wu Taolong dan yang lainnya melihat keterampilan Ye Junlin. Jangan melihat gerakan Ye Junlin setiap saat, yang merupakan pukulan dan tendangan biasa.
Tapi pukulan dan tendangan sederhana ini adalah jurus pembunuh pamungkas dari dewa jahat awan api. Setiap pukulan dan tendangan mengandung kekuatan paling agung dan kecepatan paling ekstrim. Dalam dunia seni bela diri, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan, yang ada hanyalah kecepatan. Itulah yang sebenarnya, setelah menyederhanakan trik rumit, itu adalah kecepatan dan kekuatan. Ye Junlin sekarang lebih cepat dan lebih kuat dari yang lain. Jadi bunuh semuanya, ini juga merupakan dasar bagi dewa jahat Huoyun untuk mendapatkan pijakan. Publik dan pribadi, sepertinya kita tidak bisa membiarkan keturunan iblis ini pergi dari sini. Wulong Tao dan 9 master peringkat musim panas lainnya saling memandang dan sudah memiliki niat membunuh. Segera, Ye Junlin selesai berurusan dengan yang lain. Hanya ada 9 orang kuat yang berdiri, pertarungan antara para master top akan datang, bersambung.